Om Swastiastu. Baik, selamat pagi kakak-kakak panitia SE dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Igusti Agudistra Pratnyasarika, absen 4 dari kelompok 3. Hari ini saya akan mempresentasikan judul esai ilmiah saya yang berjudul Inovasi Penerapan Teknologi PCR sebagai Deteksi Awal Herpes Zoster. Awal-awal, mengapa saya memilih topik dari herpes zoster dan alat PCR? Karena herpes zoster sendiri itu sedang mengalami kenaikan yang signifikan di dunia dan di Indonesia sendiri. Virus herpes zoster sendiri itu berawal terjangkit akibat adanya varicella zoster yang kemudian akan bisa menyerang ke berbagian tubuh kita. Kemudian alat PCR, karena PCR sendiri merupakan alat yang awal-awal digunakan untuk mendeteksi berbagai virus corona, namun dengan berbagai macam penelitian, alat PCR sendiri juga bisa digunakan untuk mendeteksi adanya virus herpes pada tubuh manusia. Nah, dari kasus herpes zoster di Indonesia, di dunia sendiri itu mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2018 ke 19. Itu adanya kenaikan sebesar 11,9% pada umur 14 tahun dan kenaikan juga pada sebesar 12,1% pada umur 15 sampai 49 tahun. Nah, adanya hubungan antara varicella zoster dengan herpes zoster. Varicella zoster ini memiliki infeksi yang menyakit tubuh manusia melalui varicella zoster, yang dimana virus di sini akan berkembang biak aktif pada tubuh manusia, dan setelah dia tidak berkembang biak secara aktif, dia dan kemudian aktif kembali di waktu yang tertentu, akan menimbulkan yang namanya virus herpes zoster sendiri. Nah, patofisiologi virus herpes zoster menular. Yang pertama-tama, virus varicella atau herpes zoster sendiri itu menyebar dengan tingkat penularan yang tinggi pada iklim hangat. Jadi, varicella zoster sendiri atau herpes zoster sendiri itu bisa terjangkit melalui kontak komunikasi, iklim yang sangat hangat atau yang lembab, dan melalui udara. Setelah menular ke kulit, virus varicella zoster akan berkembang biak di bagian faring. Ciri khas dari virus varicella zoster sendiri itu memiliki ciri khas yaitu berkembang biak pada bagian faring, dikarenakan pada bagian faring mereka akan kemudian menginfeksi sel T, yang dimana sel T ini yang awalnya untuk melawan patogen infeksi virus, melainkan untuk menimbulkan berbagai macam virus lainnya. Kemudian si varicella zoster sendiri akan menginduksi produksi imunoglobulin G, M, dan A pada inang dan membentuk suatu antibodi yang nantinya akan diinduksi dan menjadi respon imun tubuh kita. Nah, imun tubuh sendiri itu berupa kayak munculnya bintik-bintik jerawat atau merah pada kulit kita. Yang selanjutnya tuh virus varicella zoster akan masuk ke sistem peredaran darah dan menyebar luas ke organ tubuh lainnya. Yang dimana virus varicella zoster sendiri itu akan menjadi laten pada ganglia saraf kranial, kemudian ganglia akar dorsal, dan ganglia saraf otonom. Nah, inovasi perkembangan teknologi PCR. Perkembangan PCR polymerase chain reaction telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam menangani COVID-19. Namun, penelitian-penelitian telah terjadi, dan semakin maju, PCR tersebut bisa digunakan untuk menangani berbagai macam virus, khususnya virus herpes zoster sendiri. Beberapa inovasi peningkatan dari alat PCR. Yang pertama, portabilitas ukuran alat PCR yang semakin maju, semakin kecil, dan semakin hemat, bisa digunakan untuk dibawa kemana-mana oleh tenaga medis lainnya. Kemudian selanjutnya, kecepatan teknologi PCR semakin ke depan atau semakin maju akan semakin cepat mendeteksi berbagai macam virus yang ada di tubuh manusia sendiri. Kemudian ketiga, efisiensi. Efisiensi dalam teknologi PCR sendiri itu membantu tenaga medis dan dokter dalam mengidentifikasi virus yang ada di tubuh manusia, apakah ada positif atau negatif terkena herpes zoster sendiri. Kemudian selanjutnya ada sensitivitas. Sensitivitas teknologi PCR memiliki berbagai macam, di dalamnya memiliki alat canggihan yang bisa mendeteksi berbagai sel-sel yang ada di tubuh kita, yaitu sel virus yang ada pada tubuh kita, dan langsung dideteksi oleh PCR sendiri. Kemudian digital PCR. Semakin maju alat elektronik, semakin ke depan. Yang dimana teknologi PCR juga akan semakin maju dan bisa dipakai di mana-mana saja dan kapan saja. Beberapa perkembangan alat PCR. Nah, yang pertama dari model yang awal yaitu PCR BioRed yang menggunakan teknologi HKR9 yang X-ray yang bisa digunakan untuk mendeteksi virus menular yang pertama, yaitu virus kayak monkeypox. Kemudian kedua ada PCR konvensional yang biasanya digunakan pada tahun 2020 sampai 2022, yaitu untuk kasus COVID-19.
COVID-19. Yang terakhir ada PCR model modern, yang di mana PCR model modern itu digunakan untuk mendeteksi berbagai virus yang ada di tubuh kita, yang khususnya yaitu ada virus Varicella Zoster. Mengaplikasikan PCR deteksi herpes zoster, yaitu pengambilan sampel. Yang pertama, mendeteksi herpes zoster antara lain terkait resi kulit, cairan, vesikel, darah, atau cairan cerebrospinal. Yang kedua, mengekstraksi DNA. Melalui proses ini melibatkan pembelahan sel dan virus, diikuti dengan penyilangan komponen seluler dan protein pada DNA virus dalam tubuh kita. Yang ketiga, desain primer. PCR sendiri memiliki desain primer, yaitu memungkinkan deteksi virus awal tanpa dimasukkan ke alat PCR tersebut. Yang keempat, alat PCR melalui berbagai macam siklus yang pertama ada denaturasi, melalui DNA double strand dipisahkan menjadi single strand dan dengan pemanasan. Kemudian ada annealing, yaitu melalui DNA primer akan mengikat anel ke urutan target spesifik DNA virus. Dan ekstensi, yaitu enzim DNA polimerase akan menambahkan nukleotida untuk membangun urutan DNA. Berikut referensi yang saya ambil dari virus herpes zoster dan pengaplikasikan terhadap PCR, yaitu melalui jurnal internasional yang ada di sudah teridentifikasi SINTA. Next, baik sekian dari presentasi saya. Eh, Mohon maaf bila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan param santi. Om Santi 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 Om.